Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, today we can meet again. Ya, Ibu bersyukur kita bisa ketemu hari ini walaupun tidak secara langsung ya. Before we begin, we must check our niat ya. Kita luruskan niat kita bahwa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran hari ini, not only about pelajarannya, tapi ini adalah bentuk ketaatan kita sama Allah. Ini juga bagian dari bakti kita sama orang tua. Jadi setiap waktu yang kita lewati sama pembelajaran itu, jadi niatnya besar, nanti pahalanya juga besar dari Allah. Ya, jadi kita harus membesarkan niat-niat kita. Oke ya. Jadi itu pertama yang harus kita cek tentang niat kita. Nah, for today we will continue our materi tentang, ada yang masih ingat? Last week what our material? Ya, tentang bilangan berpangkat. Nah, hari ini insya Allah ada kelanjutannya, little again, sedikit lagi. Oke, sebelumnya kita review dulu. Jadi hari ini kita akan belajar pangkat negatif. Tapi sebelum belajar tentang pangkat negatif, Ibu akan review dulu pembelajaran last week ya, tentang sifat-sifat bentuk pangkat, sifat-sifat perpangkatan. Ya, salah satunya yaitu pembagian bilangan berpangkat. Ya, siapa yang masih ingat? Kalau ada bilangan perpangkat yang itu dibagi dengan bilangan pokok yang sama, misalkan ini A pangkat M dibagi A pangkat N, kan bilangan pokoknya sama-sama A. Maka kalau pembagian tinggal pangkatnya dikurang. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan pangkat negatif. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Nah, example, kita punya soal 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Kita akan kerjakan dengan dua cara. Cara pertama kita kerjakan secara manual. Ya, kita rincikan. Misalkan 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3. Nah, 3-nya ada 2 kan? Dibagi berarti per 3 pangkat 4. Berarti 3 times 3 times 3 times 3. Ada 4. Oke, ini udah jelas kan? Kalau pembagian berarti tinggal dicoret kan? Karena di atas cuma 2 3-nya, maka dicoretnya juga cuma 2. Oke, lihat sisanya. Sisanya ada di bawah. Oke, berarti hasilnya yang atas udah habis semua. Berarti tinggal angka 1. Karena kan 3 bagi 3, 1 gitu kan. Berarti yang atas tinggal 1 dibagi. Yang bawah, 3-nya tinggal berapa? Ada 2. 3 kali 3 itu berarti kita bisa ubah dengan 3 pangkat 2. Oke, jadi hasil menggunakan cara manual ini, jadi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 itu hasilnya 1/3 pangkat 2. Oke, we will compare. Kita akan bandingkan dengan cara kedua yang menggunakan sifat bilangan pangkat. Yang kalau pembagian, apa katanya? Pangkatnya tinggal dikurang. Oke, kita tinggal kurangi nih, jadinya 3 pangkat 2 dikurangi 4. Oke, nih lihat ya atasnya ya. Tinggal mengurangi pangkatnya. Oke, berarti 3-nya tulis, 2 dikurangi 4, minus 2. Nah, jadi hasilnya kok beda sih Bu? Yang ini 1/3 pangkat 2, yang ini 3 pangkat min 2. Nah, ini sebenarnya mereka sama, cuman bentuknya aja yang berbeda. Jadi kita bisa simpulkan dari dua cara ini, bahwa 3 pangkat min 2 sama dengan, jadi hasil ini sama dengan hasil yang pertama, yaitu 1/3 pangkat 2. Oke, jadi hari ini kita mendapatkan sifat yang lain, yaitu berhubungan dengan pangkat negatif. Atau kalau ditulis dengan simbol, berarti kalau ada A pangkat min N, nah ini kan pangkatnya min, bisa kita ubah menjadi pangkat positif. Caranya dengan ditulis dengan 1/. Jadi 1/A pangkat N. Oke, perhatikan. Tadinya ada negatifnya. Kalau kita ingin ubah, tinggal diubah jadi 1/. Seperti tadi. Ini, 3 pangkat min 2 hasilnya sama dengan 1/3 pangkat 2. Jadi, today we get one sifat from perpangkatan. Bahwa pangkat negatif itu, kalau mau kita ubah jadi pangkat positif, tinggal ditulis menjadi bentuknya 1/. Pangkatnya langsung hilang. Dan sebaliknya, misal ada nih, kalau pangkat positif A pangkat N, kita mau ubah jadi pangkat negatif, berarti tinggal diubah jadi 1/.
A pangkat min N. Ini maksudnya kebalikannya ya. Ini kebalikannya. Oke. Oke, last week di pembelajaran pertama I have explained to you bahwa salah satu fungsi penulisan berpangkat itu yaitu untuk memudahkan kita dalam menulis suatu bilangan yang very big, sangat besar, atau sangat kecil. Nah, itu namanya penulisan bilangan ilmiah. Atau kalau sebutan lainnya, notasi ilmiah atau bilangan bentuk baku. Penulisan bentuk baku. Nah, tadi kan kita mau menulis sesuatu yang sangat besar nilainya atau sangat kecil. Nah, coba kita pakai contoh ya. Nah, misalkan jarak bumi dan bulan kira-kira sebesar atau sejauh 384 juta kilometer. Nah, ini kan penulisannya panjang kan, apalagi kalau satuannya meter, lebih panjang lagi. Nah, kita akan sederhanakan dengan cara menggunakan notasi ilmiah. Caranya, jadi diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi ini bikin 3,84. Kenapa 3,84? Jadi angka depannya tidak boleh lebih dari 10. Jadi dia angkanya dari 1 dan tidak boleh dari 10. Berarti kalau 384, kita bisanya menggunakan angka 3. Kalau 38 gimana, Bu? Kalau 38 itu lebih besar dari 10 kan? Berarti tidak bisa. Jadi pakainya angkanya 1 sampai 9. Berarti kan nggak boleh dari 10. Nah, dikali. Oke, lihat ini nolnya ada berapa? Ada 6. Tapi kan kita nulisnya bukan 384, tapi nulisnya 3, berarti 6. Terus di sini maju 2 kali. Berarti majunya itu atau dihilangkannya sebanyak 8 langkah. Berarti di sini dikali 10 pangkat 8. Gitu. Jadi penulisannya kita sederhanakan. Dari 384 juta kilometer, nolnya banyak. Nah, menjadi 3,84 dikali 10 pangkat 8. 8-nya dari mana? Atau mudahnya, 8-nya itu dari mana? Jadi sebenarnya setiap angka itu ujungnya nih di sini ada koma sebenarnya. Jadi bukan hanya angka desimal yang ada komanya. Angka biasa pun seperti ini sebenarnya ada komanya di sini. Nah, cara menghitungnya, ini menentukan angka antasnya ini, pangkatnya berapa, dengan menghitung komanya itu maju berapa langkah. Oke, coba kita account ya, together. Komanya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan di sini nih, di 3 koma kan, 8 langkah, berarti pangkatnya 8. Oke, ini ya, cara penulisannya. Ini untuk angka yang very big, sangat besar. Sekarang gimana kalau angkanya sangat kecil nih, misalkan. Nah, kita belakangan ini kan sering mendengarkan about virus corona kan. Nah, virus itu kan kita tidak bisa melihatnya karena ukurannya very little nih. Ternyata ukurannya itu ada yang 0,00002 cm. Ini kan nulisnya banyak nolnya kan. Kalau salah nulis dia jadi berubah ukurannya. Maka kita bisa ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadi caranya berarti ini kita ambil angka berapa? Yang dia harus antara angka 1 dan nggak boleh lebih dari 10. Berarti angka 2. Jadi bentuk ilmiahnya 2 kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya. Oke, kita hitung together ya. Kalau tadi komanya maju, kalau sekarang komanya mundur ke angka 2. Ini harus ada di belakang. Berarti berapa mundurnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan di sini kan 2. Berarti mundurnya 3. Berarti kali 10 pangkat. Nah, kalau mundur pangkatnya min. Berarti berapa tadi mundurnya? 6 ya? Min 6. Bu, gimana nentuinnya kok ini min, ini plus? Ya lihat aja, kalau angkanya sangat besar, berarti pangkatnya positif. Tapi kalau angkanya sangat kecil, berarti pangkatnya negatif. Nah, from 2 example, dari 2 contoh ini, kita bisa simpulkan penulisan bilangan ilmiah, atau kita sebut notasi ilmiah atau bentuk baku, cara penulisannya dengan A dikali 10 pangkat N. A itu apa? A itu aturannya atau bolehnya itu yaitu 1. Jadi dari 1 sampai kurang dari 10, berarti sampai 9. Nggak boleh angkanya 11, 12, nggak boleh. Dia angka depannya ini kayak tadi, dia nggak boleh lebih dari 10. Ya, jadi angka A-nya dari 1 sampai 9. 10 nggak masuk. Terus kali 10 pangkat N. Pangkatnya menyesuaikan tadi kita hitung. Komanya itu
Maju berapa? Kalau komanya maju berarti pangkatnya positif. Kalau komanya mundur berarti pangkatnya negatif. Oke, I think enough for today. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bilangan negatif. Cara mengubah bilangan negatif menjadi bilangan positif. And the second, kita sudah belajar tentang tata cara penulisan notasi ilmiah atau disebutnya bentuk baku. Oke, thank you ya for today. Let's close our study with reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. I hope this materi jadi wasilah kalian menjadi paham dan bertambah ilmunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.